masuk. Nah, baik Pak, silakan dulu. Kasih Pak. Oke. Baik Pak, perkenalkan saya Imas sebagai fisioterapinya Bapak pada saat ini. Baik Pak, kalau boleh tahu Bapak atas nama siapa? Saya Saifullah, Baik Pak Saifullah, umurnya berapa? 38. Untuk pekerjaannya Bapak sebagai apa? Saya bekerja sebagai pedagang. Oke, terus untuk hobinya Bapak itu apa? Saya hobinya berkebun. Oke Pak, Bapak datang ke fisioterapi ini atas keluhan apa Pak? Pak, di jari kaki kanan saya bengkak, terus agak susah untuk berjalan dan juga menapak. Oh iya, kalau boleh tahu itu, oke Pak, kalau boleh tahu itu kejadiannya seperti apa Pak? Hingga sakit? Saya jatuh terus terbentur sama tanah Pak, Oh itu sejak kapan? 5 hari yang lalu. Oke. Kemudian terus itu sakitnya itu muncul pas gerakan apa Pak? Misalnya? Biasanya pas lagi saya berjalan terus menapak di lantai. Oh, oke. Kalau untuk aktivitasnya Bapak sehari-hari itu yang terganggu apa saja? Terganggu pasti yang pertama kayak berjalan tadi. Oke. Bapak sudah setelah kejadian tersebut Bapak ke rumah sakit? Iya, rumah sakit. Setelah dari rumah sakit Bapak ada pemeriksaan ronsen? Iya, sudah sama. Kata dokter itu apa? Katanya dokter. Iya, jari saya bilangnya dokter patah. Di jari yang kedua ya Pak ya? Iya, lihat. Oke. Kalau boleh tahu ada riwayat penyakit Pak? Pak, sekarang saya izin ya Pak untuk melakukan inspeksi. Pertama akan melihat jari kakinya Bapak. Kalau di jari kaki Bapak ini terjadi pembengkakan dan juga adanya warna biru di bawah kuku jari. Kemudian ada juga hematoma lokal yang ada di sekitar jari kaki keduanya Bapak dibandingkan kaki yang sehatnya Bapak. Oke. Pak, selanjutnya saya akan melakukan inspeksi di dalam kepada Bapak. Ya. Kemudian Bapak bisa pakai kaos kaki tidak di kaki kanannya Bapak? Bapak. Itu sulit sih Pak. Bisa nggak? Bisa kan nggak? Iya. Aduh, sakit Pak. Oh, oke. Kemudian enggak Pak. Oke. Kemudian Bapak coba berdiri dan coba jalan lagi Pak. Ya, oke. Stop. Ya. Oke Pak, sekarang coba Bapak untuk naikin tangga Pak. Pelan-pelan. Ya oke. Oke Pak, sekarang saya mohon izin ya Pak untuk melakukan palpasi ke kakinya Bapak, yaitu saya akan menyentuh kakinya Bapak. Kemudian coba Pak naik kedua kaki Bapak ke sini. Oke, kalau kaki kanan itu suhunya ada hangat, sedikit hangat dan adanya udem. Tapi untuk krepitasi itu tidak teraba dan juga adanya tenderness di otot tenderness atau spasme di otot kaki. Kemudian untuk kaki yang sehat itu untuk suhunya itu normal dan tidak adanya tenderness maupun udem. Oke Pak, sekarang saya akan mengukur skala nyerinya dari Bapak. Kalau untuk posisi diam ini ada rasa nyeri di kaki Pak? Oke Pak, kalau bisa diukur Pak, bagaimana seberapa besar di kaki? Oke. Sedangkan untuk nyeri tekan Pak, kalau tekan begini, kalau boleh tahu Pak, seberapa
Oke. Kalau nyeri gerak Pak, kalau Bapak gerakan jari-jarinya Bapak coba gerakan. Sakit Pak. Oke, Bapak Jelas. oke. Oke Pak, selanjutnya saya akan ingin mengukur fungsi gerak dari kakinya Bapak. Coba Bapak posisi balik Pak. Oke Pak, untuk yang gerakan pertama yaitu coba Pak lakukan gerakan begini Pak, naik kakinya ke atas. Apakah ada nyeri Pak? Ada. Oke, kemudian untuk gerakan ke bawah Pak, apakah ada nyeri Pak? Ada. Oke, untuk coba Pak dorong kakinya ke kanan Pak, apakah ada nyeri? Ada nyeri Pak. Kalau ke kaki ke dalam, apakah ada nyeri Pak? Iya ada. Oke, kemudian untuk gerakan jari-jarinya Bapak, coba Pak kasih naik, ya naik ke bawah ke atas. Apakah ada nyeri? Iya ada. Kalau ke bawah Pak, ada nyeri? Ada. Oke. Kemudian gerakan pasif Bapak lemas saja ya Pak. Kalau begini Pak, apakah ada nyeri Pak? Ada. Kalau ke bawah begini Pak, apa nyeri? Iya. Oke. Kemudian gerakan begini Pak, apa ada nyeri? Ya ada. Kalau begini Pak? Ada. Oke. Kemudian jari. Kalau begini Pak, apakah ada nyeri? Iya ada. Kalau begini Pak? Iya sama. Oke. Kemudian saya berikan tahanan, kemudian Bapak lawan ya Pak tahanan saya. Oke. Coba untuk gerakan Bapak gerakan kakinya ke atas ya Pak, saya tahan. Oke, 1, 2, 3. Apakah ada nyeri Pak? Iya ada. Oke, terus untuk gerakan ke bawah Bapak nanti dorong ke bawah, saya beri tahanan ya Pak. Oke, 1, 2, 3. Apakah ada nyeri Pak? Iya. Oke, untuk selanjutnya yaitu Bapak dorong ke arah begini, saya berikan kanan ya Pak. 1, 2, 3. Apakah ada nyeri Pak? Iya nyeri Pak. Oke, kemudian Bapak dorong ke dalam begini, saya beri tangan ya Pak. 1, 2, 3. Apakah ada nyeri Pak? Iya nyeri. Oke, untuk di jari Bapak kesini ke atas ya Pak, saya berikan kanan. Oke, 1, 2, 3. Ada nyeri Pak? Iya sakit Pak. Kemudian Bapak dorong ke bawah ya Pak, saya kasih tangan. 1, 2, 3. Ada nyeri Pak? Iya. Oke Pak, sekarang saya tes otot-ototnya jari-jari Bapak. Kalau Bapak koleksi Pak, kasih naik kasih naik jari kaki yang Pak ke atas Pak. Oke, bisa. Kemudian ke bawah Pak. Oke, coba kalau saya beri tahanan, coba Bapak kesini ke atas. Tidak bisa ya Pak? Tidak bisa Pak. Kalau ke bawah Pak? Tidak bisa juga Pak. Oke Pak, sekarang saya ingin tes sensor dari kulitnya Bapak. Oke Pak, kalau ini dingin, kemudian ini panas ya Pak. Oke, kalau ini Pak apa? Dingin. Kalau ini Pak? Panas. Kalau ini? Dingin. Kalau ini? Panas. Oke. Kemudian tes tajam tumpul. Kalau ini tajam, kalau ini tumpul ya Pak. Ini apa? Tajam. Ini Pak. Tumpul. Ini. Tajam. Tajam. Oke.
kemudian kasar halus. Kalau ini kasar Pak, kalau ini halus. Ini apa? Kasar, Oh ini halus, ini kasar, ini. halus. Oke Pak, kemudian pemeriksaan selanjutnya itu saya akan mengukur tentang gerak dari sendi jarinya Bapak ya. Oke. Oke Pak, coba Pak gerakan jari kaki kanan keduanya Bapak ke bawah. Ke bawah Pak. Oke, kemudian kembali. Oke, kemudian ke atas Pak. Oke, kemudian kembali. Oke, kemudian coba Pak gerakan yang ininya Pak ke bawah. Oke, kemudian kembali. Kemudian ke atas Pak. Nggak bisa, ya oke. Oke. Coba Bapak kasih ke bawah jarinya Bapak, jari ininya. Oke, kemudian normal lagi Pak. Oke, kalau coba ke atas Pak. Nggak bisa. Nggak bisa coba. Nol Iya, derajat. dari ke atas. Nol, nol, nol. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan spesifik agar dapat saya deteksi kalau adanya fraktur ya Pak. Oke. Apakah ada nyeri Pak? Sakit. Oke. Kemudian kalau begini Pak, apakah ada nyeri? Iya, nyeri Pak. Oke. Selanjutnya percussion test. Bapak relax saja ya Pak. Oke. Caranya itu dipegang untuk jari distalnya, kemudian diberikan ketukan ringan. Apakah sakit Pak? Sakit. Oke. Oke, baik Pak. Setelah melakukan beberapa pemeriksaan dan pengukuran, saya mendiagnosis Bapak itu adanya disfungsi lokomotor ringan sampai sedang disebabkan adanya fraktur pada jari falang proksimal jari kaki kanannya Bapak yang kedua dengan keterbatasan ROM dan pola jalannya Bapak itu terganggu sejak 5 hari yang lalu. Nah, kemudian adapun problem fisioterapi dari kasusnya Bapak yaitu yang primer itu yang utama adanya nyeri dan kelemahan otot. Kemudian yang kedua yaitu adanya spasme pada otot ekstensornya Bapak dan adanya limitasi dari lingkup gerak sendinya Bapak. Nah, kemudian adapun problem kompleksnya yaitu Bapak keterbatasan dalam beraktivitas, ADL dan berjalan. Kemudian kita akan melangkah masuk ke intervensi ya Pak. Adapun tujuan dari intervensi ini yang pertama adapun untuk jangka pendeknya untuk mengurangi nyeri, spasme dan meningkatkan ROM-nya Bapak. Kemudian untuk jangka panjangnya dari intervensi ini yaitu untuk mengembalikan dan memaksimalkan dari fungsional activity daily living-nya Bapak atau kegiatan sehari-harinya Bapak dan untuk memaksimalkan kembali pola jalannya Bapak. Pertama ya ada intervensi yang pertama yaitu fisioterapi. Jadi saya akan berikan kompres es
Jadi nyari lokalnya Bapak di atas jari keduanya Bapak. Oke, lihat ya. Nah, kalau PSS ini dilakukan 1 sampai 2 kali per hari dengan suhu 15 derajat Celcius selama 5 sampai 15 menit. Udah. Oke, kemudian yang selanjutnya itu Bapak baring, kemudian angkat kaki Bapak dan sandarkan di dinding. Oke, di sini pakai sini naik kakinya Bapak ya. Enggak. Angkat tinggi lagi Pak. Oke, kemudian lakukan gerakan naik ke atas sini Pak kakinya. Oke. Nah, itu untuk mengatasi pembengkakannya Bapak yang dilakukan 2 sampai 3 kali per hari dengan durasi 10 sampai 15 menit. Nah, kemudian untuk mengatasi kelemahan ototnya Bapak coba lakukan seperti ini Pak. Bapak injak kemudian Bapak begini. Oke. Nah, ini dilakukan 1 kali setiap hari dengan 8 set sampai 3 repetisi dengan durasi 2 sampai 3 set kali 10 sampai 12 repetisi. Baik Pak, untuk mengatasi keterbatasan dari gerak sendi Bapak, kita akan melakukan exercise terapi yang berupa Aromax dan Promax. Coba Bapak silakan baring. Untuk jarinya Bapak coba gerakan aktif ke atas dan ke bawah ya Pak. Oke, dilakukan 1 kali sehari dengan 8 set 2 repetisi selama 3 sampai 5 menit. Oke, stop. Kemudian gerakan Promax, fleksi ekstensi atas ke bawah sama 8 set per 2 repetisi selama 3 sampai 5 menit. Oke. Untuk mengatasi atrofi dari ototnya Bapak, kita akan melakukan exercise terapi yaitu kontraksi isometrik. Nah, coba Bapak coba Pak kontraksikan ototnya Bapak lawan tahanan dari saya ya Pak. 1, 2, 3. Kasih ke Bapak. Oke, nah ini dilakukan 3 kali seminggu dengan 5 set per 10 repetisi. Ya, oke. Sudah. Oke, kemudian intervensi selanjutnya itu untuk mengatasi gangguan pola perjalanan Bapak. Nah, Bapak silakan coba jalan normal. Pelan-pelan saja Pak. Ya. Oke. Nah, intervensi ini dilakukan setiap hari dengan 10 sampai 20 menit. Pak, kembali Pak. Oke. Pak, baik Pak, setelah latihan kurang lebih 3 mingguan, adapun evaluasi yang telah didapatkan itu nyerinya Bapak berkurang, dilihat dari penurunan skala nyerinya Bapak yang dari 5 sampai 7 itu menjadi
menjadi di bawah 3 nyerinya Bapak selama 1 sampai 2 minggu yang lalu. Kemudian adapun pembengkakan dari kakinya Bapak itu sudah menurun karena saya dapat lihat dari lingkar jarinya Bapak itu sudah menurun, dan penurunan pembengkakannya itu kurang lebih di bawah 1 cm dalam 1 minggu yang lalu. Nah, kemudian peningkatan ROM-nya Bapak itu sudah meningkat dilihat dari pengukuran yang telah saya lakukan kemarin itu. Dilihat dari sudut fleksi dan eksistensinya Bapak itu sudah meningkat sebesar 10 derajat. Nah, kemudian kekuatan ototnya Bapak itu telah meningkat sebanyak yang sebelumnya 3 menjadi 4, menjadi nilai 4 sampai 5 dalam 2 sampai 3 minggu yang lalu. Kemudian dilihat dari pola berjalannya Bapak telah latih selama ini, pola jalannya Bapak itu sekarang sudah lebih simetris dan tidak timpang lagi ke arah yang sehat. Nah, karena kita sudah melakukan latihan tanpa alat bantu dan pola jalan normal dalam 3 sampai 3 minggu lebih. Nah, adapun home program yang dapat diberikan kalau misalnya Bapak ada timbul lagi nyeri, Bapak dapat melakukan kompres es dan melakukan kasih naik kakinya Bapak atau elevasi kaki secara mandiri. Nah, lakukan latihan ROM itu yang ringan 3 kali sehari. Kemudian gerakan jarinya Bapak itu secara aktif saat duduk atau berbaring 4 sampai 5 kali sehari, serta latihan berjalan ringan dengan tentunya alas kaki yang empuk. Dan juga untuk Bapak lakukan latihan itu perlahan saja dan berhati-hati. Dan jika ada nyeri tajam, Bapak langsung saja berhenti, dan jika ada bengkak tambahan, Bapak bisa laporkan ke fisioterapis atau ke rumah sakit terdekat. Oke Pak. Baik Pak, terima kasih ya Pak, dan semangat ya Pak, semangat.